bersekutu bersama dengan saudari kami seiman, dan juga kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan boleh memberkati hamba yang sudah menyiapkan boleh menjadi berkat buat ibu-ibu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya tadi ikut gerak karena takut ya, katanya nanti ada yang setelah ini gitu ya, meninggal ya. Nggak apa-apa. Terima kasih buat semangatnya, dan saya melihat ada keceriaan dan indah sekali ya bersekutu, dan kita melihat bahwa di Komisi Wanita ini tidak hanya rekan-rekan dari Jemaat GKY Puri ya, tapi dari teman-teman di gereja lain, dan ini sesuatu yang indah. Sesuatu yang pasti memberkati, kita bisa saling belajar dan kita bisa saling memberkati. Tema yang diberikan kepada saya, Contagious Faith. Maaf itu posisinya berubah, karena saya pakai Mac biasanya ternyata ada perubahan posisi ibu-ibu. Contagious Faith. Ketika kita akan membicarakan tema ini, saya akan fokus kepada contagious-nya, jadi lebih ke arah bagaimana iman kita itu menular secara cepat. Kalau kita search di internet, kita tulis contagious, maka yang muncul adalah virus-virus COVID. Yang begitu cepat, yang begitu berpengaruh, yang begitu dahsyat, nggak kelihatan, efeknya dirasakan oleh seluruh orang di bumi ini. Tetapi sayangnya itu adalah efek yang negatif. Tapi ketika kita berbicara tentang tema ini, maka diharapkan tentunya di dalam tema ini adalah bagaimana iman kita memiliki dampak yang begitu dahsyat, yang betul-betul mempengaruhi, yang bisa dirasakan secara nyata di dalam kehidupan orang dan menyebar secara cepat. Ibu-ibu, tapi sebelum kita ngomong contagious yang lebih dalam, saya akan membacakan dari satu definisi Encyclopedia of Early Judaism dari tulisan editornya bernama Jacob Neusner. Dia mengatakan iman itu apa? Iman itu adalah pistis di dalam bahasa Yunaninya. Pistis itu artinya trust, loyalty, and obedience. Artinya adalah kepercayaan total, kesetiaan total, dan ketaatan total sebetulnya. Jadi kata iman itu berbicara tentang kepercayaan, kesetiaan, dan ketaatan. Tetapi firman iman ini tidak dihasilkan oleh manusia. Mengapa? Karena manusia tidak setia, manusia terbatas. Maka di dalam kekristenan kita percaya bahwa Tuhanlah yang loyal, yang setia kepada janjinya. Bahkan dia taat terhadap perjanjian yang disepakatinya kepada manusia. Maka dikatakan bahwa iman itu adalah anugerah karena Tuhan sendiri yang setia. Maka sebetulnya iman daripada manusia adalah sebuah respon kepada Tuhan karena Tuhan sudah setia, mengasihi, mencintai kita, dan kita setia mengikut Dia dan mempercayai janjinya yang Dia berikan kepada kita dengan keyakinan, dengan kesetiaan, dan dengan ketaatan akan firman-Nya ya. Jadi iman itu bukan sesuatu yang hanya pengetahuan intelektual, kepercayaan, aku percaya Yesus, aku percaya Tuhan, aku menyembah Tuhan, tetapi sebagai sebuah tindakan yang nyata. Maka di dalam kekristenan, iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang beriman pasti perbuatannya berbeda. Sekalipun tentunya sebagai manusia kita tentunya tetap tidak sempurna, oke? Tetapi begitu kita percaya karena kita sudah mengalami cinta Tuhan, kesetiaan Tuhan, di situ ketika kita mengaku percaya itu bukan hanya pengetahuan, oh aku percaya Yesus mati buat dosaku, ketika aku nanti percaya maka Tuhan akan selamatkan aku dan aku masuk surga. No, tidak hanya itu, tetapi itu ditandai dengan sebuah tindakan yang nyata, memegang firman-Nya dan juga mengingat segala kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita ya. Jadi iman bukan hanya intelektual tetapi sesuatu yang menyatu dengan laku dan perbuatan kita. Jelas ya di sini. Dan saya akan memutarkan kita satu video tentang sebuah penelitian psikologi. Saya minta tolong ditampilkan videonya. Saudara-saudara ya.
To answer that question, we set up a Ini adalah seorang yang dibohongin ya, dalam arti semua orang ketika dengar bunyi bel, semua orang berdiri dan dia bingung. Nanti kita lihat dia ikut berdiri nggak? Jadi semua orang suruh bohong, di bel dia berdiri. Dia bingung, ibu. Wanita yang baju ungu. Dan setelah beberapa kali dia ikut berdiri. Ya. Kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu di sana ikut berdiri nggak? Berdiri, ya, tanpa tahu alasan. Begitu tit, berdiri. Dikurangin satu-satu. Kira-kira kalau nanti nggak ada orang dia tetap berdiri nggak? Berdiri nggak, ibu-ibu? Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules. Lalu ada orang baru yang juga nggak tahu. Kira-kira orang baru ikut berdiri nggak? Tidak tahu aturannya, dia baru deh. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Kaget dia. Dia tanya, kenapa kamu berdiri? Semuanya berdiri. Saya berpikir saya harus berdiri. Dia bingung gitu ya. Katanya orang barat kan punya kepribadian kuat. Kata siapa ya? And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains. Saya juga bingung kalau saya di sana berdiri nggak ya? Ya, ibu-ibu lihat ini nggak masuk akal, betul kan? Tit berbunyi, apa hubungannya? Tapi orang bisa mulai dari satu berdiri dan ketika dia udah berkali-kali, dia punya kekuatan dan dia berdiri seorang wanita Asian yang bisa juga membuat pria-pria dua itu berdiri. Ya. Apakah contagious itu seperti ini? Iman itu harusnya seperti ini enggak? Kalau seperti ini, apakah perlu rasionalitas? Begitu ya pertanyaannya ya. Maka itu ibu-ibu ketika kita berbicara ini semua orang dewasa. Bayangkan di dunia kita punya anak yang masih berkembang belum tahu benar mana salah, betul? Kita aja yang udah tahu benar dan salah ketika diperhadapkan sehari sejam hal yang berulang-berulang dan orang yakini itu kita bisa berubah. Ya. Bagaimana anak-anak di sekitar kita? Dan bagaimana ketika kita berbicara tentang orang beriman, orang berubah nggak seperti ini? Anehnya ketika di dunia orang cepet banget contagious, niru. Begitu ada seorang TikTokers atau influencer memasang story, ada sebuah babi yang nikmat ketika digigit bunyinya kriuk. Wah, dengan wajah yang ceria bahagia, kita pengen pergi, betul kan? Dan semua kita pergi dan begitu kita pergi seperti seolah-olah mengikuti perjalanan spiritual. Kita lera antri, persiapan, berdandan, begitu dikriuk, foto, lega, sukacita ya. Itu adalah perjalanan spiritual yang kita bisa ikut orang yang kita nggak kenal. Tapi itu terjadi secara contagious. Ya. Saya homeschooling, keluarga saya. Ya. Dan kebahagiaan orang homeschooling adalah apa? Ketika kalian semua liburan, saya sama istri nggak perlu liburan. Karena ketika Anda liburan, biaya liburan mahal, betul? Ketika Anda tidak liburan, kami liburan dan kami menikmati tempat liburan sendiri. Tapi ibu-ibu tahu,
itu juga tidak mudah. Karena ketika bulan Desember atau bulan Juli kami membuka Instagram kami, semua foto-foto sudah di bandara, sudah dimakan, sudah di hotel, sudah melihat pemandangan yang indah. Dan kami menjadi kesepian ya. Jadi itu tidak sesuatu yang tidak mudah ketika kita berhadapan dengan dunia ini. Ya. Jangan-jangan pertanyaannya adalah ketika kita menceritakan iman kita membagi iman kita ada yang miss sebagai orang Kristen. Nah ini yang saya mau bagikan sebetulnya ketika saya mau fokus ke dalam Contagious Faith. Saya baru membaca satu buku ibu-ibu yang berjudul bukunya adalah The Other Half of Church. Jadi ini satu buku berbicara tentang neuroteologi. Teologi yang mencoba melihat brain, manusia, otak. Dan buku ini Jim Wilder and Michelle Hendricks mengatakan apa? Christianity ini terlalu half brain Christian. Terlalu otak sebagian aja yang dipakai. Dia nggak whole brain Christian. Dan whole brain Christian berbicara ada otak kanan, otak kiri tidak bisa dipisahkan. Karena ketika bekerja mereka bersinergi. Ya, mulai dari otak kanan dulu mau akhirnya bergerak melalui ke otak kiri lalu berbalik dan berputar lagi jadi otak kanan kiri dan bekerja bersama-sama ya. Dan dia mengkritik bahwa Christianity kurang memberikan tempat kepada right brain. Karena right brain itu berbicara tentang sebuah kehidupan yang mengatur relasi kehidupan kita, relational life. Itu melalui right brain. Dan ternyata ibu-ibu ketika kita melihat sebuah fenomena yang pertama menangkap secara cepat adalah otak kanan kita. Otak yang lebih emotional, yang lebih visual, sedangkan otak kiri itu lebih rasional, lebih logic. Jadi sebetulnya kita semua nggak pakai logic dulu. Ya, makanya kita sehari-hari kalau kita pikir, kita bergerak berdasarkan logika atau enggak? Tadi naik, berangkat, nggak mikir dulu kan, pakai sepatu apa, ngegas, kaki kanan dulu, mulai berapa banyak kencengnya, nyetirnya harus berapa dulu, ketika turun lihat dulu lantainya ada apa. Enggak kan, kita otomatis semua ibu-ibu, secara instinktual. Dan dia mengatakan apa? Ternyata otak manusia itu menggunakan imitasi untuk membentuk karakter kita. Jadi kita meniru sebetulnya ketika kita mau melakukan sesuatu, baik itu positif atau negatif. Ya. Jadi ketika anak kecil melihat orang tuanya, dia akan meniru. Ketika orang tuanya suka baca, dia mulai enjoy, dia bisa suka baca, suka pelayanan, suka makan apa, sebaliknya suka merokok juga ikut, suka minum keras juga ikut, ibu-ibu rekan-rekan di tempat ini. Ya. Karena otak ini bergerak melalui sesuatu yang diimitasi dari sesuatu yang dia lihat. Dan ternyata otak bagian kanan ini essentially non-verbal. Non-verbal itu tidak, kalau verbal itu lebih logical ya. Kamu makan sapi, ya kamu makan sapi, ada logic di sana. Tapi kalau non-verbal, kemungkinan besar ini lebih visual. Maka kita ini meniru apa yang kita lihat. Ya, tapi sayangnya buku ini mengatakan bahwa Christianity terlalu fokus in logic. Bukan salah, karena logik sangat diperlukan. Tetapi proses logik itu bergerak setelah pengalaman emosi kita, betul? Pernah siapa yang takut kecoa? Masuk akal nggak Anda sebesar itu takut kecoa? Logik nggak? Nggak kan? Karena apa? Ketika kita kecil, kita lihat mama kita melihat kecoa teriak, wah kita, wah kaget juga ya kan. Akhirnya ketika istri saya takut kecoa sekali dan akhirnya 3 anak saya lebih gampang melihat istri yang saya takut kecoa daripada saya yang tidak takut. Ya, dan lebih ekstrim. Semut kecil dibilang kecoa ibu-ibu ya. Pokoknya hitam bergerak kecoa. Ya. Kadang-kadang jantung saya hampir copot karena 3 anak saya cewek semua. Bayangkan kecoa gitu ya. Dan ternyata istri saya melihat mertua saya, istri saya pernah cerita, mertua saya bawa satu pot dan ternyata di pot itu ketika naik sepeda motor bawa pot, di pot itu ada kecoa, harusnya kan dilempar ya potnya, dia yang lompat dari sepeda motor ibu-ibu ya. jadi sesuatu yang mengejutkan begitu ya. Heran mantas istri saya tidak punya pengalaman itu. Sebetulnya akhirnya ketika ada pengalaman emosi tidak nyaman di situ baru bergerak, baru berpikir, kenapa kok memang kecoa ini kan kotor. Kecoa ini kan bisa terbang, kecoa ini makan sampah. Semua logically ada bisa masuk, hanya melayani emosi kita yang salah, betul?
Ya. Sayangnya akhirnya makanya ketika kekristenan bergerak hanya di wilayah logik, hidup nggak berubah, betul? Hidup nggak berubah karena pengalaman emosi ada di sana. Logik kita hanya melayani emosi kita yang nggak beres. Maka ketika Anda konseling, ketika Anda mencoba di terapi, yang dibawa adalah pengalaman pertama ketika dulu luka masa kecil, ketika dulu nggak percaya sama cowok karena dikhianati, sekarang kok sulit percaya sama suami, begitu ya. Yang ditanya perasaan-perasaan itu keluar karena apa? Karena perasaan itu adalah pengalaman tubuh pertama kali, dan di sini terkait dengan brain. Dan celakanya yang lebih mengerti ini adalah orang di dunia. Maka dia bergerak secara visual, nggak banyak ngomong. Ibu-ibu, di sini ada babi yang diciptakan sejak tahun 1880, sejak nenek saya masih kecil. Dia mendapatkan resep warisan, ketika itu dia masaknya 8 jam, kecapean ya kan. Cuma ditunjukkan seorang food blogger yang tulus dengan wajah ceria, yang tulus ketika makan enak dia benar-benar tersenyum dengan tulus. Begitu dia pegang babi itu, dia kriuk, wajahnya langsung bahagia. Enak sekali, nggak usah banyak ngomong prosesnya gimana. Enak sekali, harus coba. Wah, wajahnya nggak bohong. Ya. Dan ketika Anda sedang sedih, ribut sama suami, ribut sama teman, lihat wajah babi, gue pengen bahagia. Akhirnya Anda cari babi itu sebagai solusi untuk bagian Anda. Dan bisa bahagia, bisa. Begitu pasang story WhatsApp, kamu udah dapat, nanti berapa jam? 3 jam. 3 jam demi perjalanan spiritual yang membuatku tertawa lepas. Karena aku mencapai sesuatu ya, yang tidak semua orang mencapai, ibu-ibu. Jadi dunia lebih ngerti hal yang bersifat spiritual. Dunia lebih ngerti otak manusia, tubuh manusia. Sehingga dunia bisa contagious. Sayangnya kekristenan bukan salah, dia mementingkan hal yang rasional yang juga penting, maka buku ini menyarankan whole brain Christian. Jadi kita harus punya whole brain kita untuk bisa hidup spiritualitas kita itu bisa nggak stagnan, nggak terhambat, ibu-ibu rekan-rekan. Saya akan putarkan lagi satu video yang seorang anak kecil belajar dari video ini. Dia yang orang tua di sana tidak mengatakan kamu harus pukul boneka ini, kamu harus tonjok, kamu harus apa. Tidak, lihat ibu-ibu. Jadi anak kecil, ada ibu-ibu, seorang wanita, pukul boneka, dilihat seorang anak. Dia pukul terus, dia lempar, ditendang, ditonjok-tonjok. Lalu anak kecil yang melihat itu dibiarkan dengan boneka itu sendiri di ruangan. Apa yang dilakukan? Now the children who had observed the aggressive modeling adopted ikut, much of it. tonjok, nggak diajarin, pukul. They even invented new ways. Mereka menemukan cara baru, pakai bola. Kreatif ya. The children who had been exposed to the aggressive modeling showed an increased attraction to guns, even though the adult model never used them. At the time we did this research, it was widely believed that seeing others venting aggression would drain away the viewer's aggressive drive. Mereka belajar secara visual agresi itu. Exposure to model aggression is hardly cathartic. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu logik, tidak perlu ajaran, tidak perlu kamu harus begini. Mereka cuma melihat dan mereka melakukan bahkan secara kreatif, menambahkan cara-cara secara kreatif, ibu-ibu rekan-rekan. Ya. Dan dunia lebih ngerti ini. Ketika kita belajar dari seorang yang bekerja di YouTube, Instagram, mereka mengatakan apa? Mereka mempelajari otak manusia, fokusnya hanya bisa berapa menit, maka mereka mendesain sebuah platform sosial media yang dihentikan beberapa menit ketika itu, karena kalau 1 jam nggak ada orang yang lihat, ketika dipotong 5 menit, atau 2 menit, kita bisa ngikutin 1 jam atau 2 jam, betul? Ya, mereka ngerti tubuh manusia, mereka ngerti kemampuan manusia, mereka mengerti kebutuhan-kebutuhan tubuh kita. Tapi sayangnya ketika kita berbicara tentang iman kita mungkin karena terlalu fokus kepada hal-hal yang rohani, kita lupa bahwa hal-hal yang materi itu adalah bagian dari hal yang rohani yang Tuhan juga ciptakan. Sehingga kita tidak belajar, sehingga iman kita tidak se-contagious daripada orang value hidup, lifestyle yang diberikan oleh dunia.
Ibu, jadi itu penting sesuatu yang visual, sesuatu yang imitasi ketika kita berbicara tentang contagious faith. Ya, melihat, merubah, tetapi kita berbeda karena apa? Karena kekristenan juga menekankan bukan kepercayaan seperti wanita tadi yang coba berdiri ikut, nggak tahu alasannya. Kita juga diajar doktrin, kita diajar reason, kita diajar pengetahuan, tetapi itu tidak cukup karena Tuhan menciptakan otak kita whole brain, Christian, left and right. Ya. Dan ketika saya mempelajari lebih dalam dari buku tersebut, ibu-ibu, Michelle Henricks mengatakan apa? Ternyata otak kita itu didesain Tuhan untuk sukacita. God designed our brain to seek joy through eyes and facial expression, through being with people who are glad to be with us. When joy is low, our brain is not a state that responds well to spiritual practice, including reading the Bible. Jadi ternyata otak kita itu cari itu temen yang ketika duduk sama kita dia bisa ketawa bahagia bareng sama kita. Ya, makanya kalau nggak ada temen kita lihat TikTok aja yang bisa bikin ketawa, lega otak kita, betul kan? Ya, karena memang Tuhan mendesain otak kita untuk sebuah sukacita, untuk sebuah keceriaan. Ketika lihat mata sahabat kita, wajah saudara kita. Ibu-ibu, sayangnya kita nggak concern. Sehingga kita tidak bisa membaca ayat-ayat Alkitab yang ngomong hal ini. Pernah ketika pulang kerja capek banget. Waktu anaknya masih kecil ya. Capek banget pulang kerja udah kayak mau tidur aja, mau pingsan aja. Tahu-tahu anaknya, "Mama." Lihat dengan wajah cinta, "Mama, I love you." Dipeluk, waduh, mau kerja lagi, kuat kan ya? Ya. Makanya tidak heran Tuhan mengatakan bahwa Injil itu adalah kabar sukacita, betul? Kabar gembira. Maka kalau ke gereja wajahnya nggak ceria, nggak gembira, itu masalah besar. Karena apa yang diberitakan? Saya bergumul ketika saya melihat anak-anak main online game, itu mereka bisa teriak, nangis, ketawa, sorak-sorai. Begitu datang ke gereja kayak zombie. Dan kita akan ngomong, kalian jangan main game, merusak otak Anda. Tapi mengapa kita tidak bergumul sebagai hamba Tuhan? Bagaimana mereka datang ke gereja, mereka bisa tersenyum, tertawa, bahagia. Betul gak? Menurut Katekismus Westminster, tujuan panggilan hidup manusia adalah to glorify God and enjoy Him forever. Betul ya? Kita fokus kepada to glorify God. Enjoy Him, God, forever. Maka saya guyonkan, saya orang reform boleh ngomong ya. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola apa lagi? Apa? Oh, lupa. Pokoknya sola yang saya bilang tambahin satu, solaria. Karena ada joy, ada sukacita, ada kebahagiaan yang harusnya ada. Maka ketika saya belajar ternyata beberapa penulis ngomong, nanti kalau kita disambut Yesus di surga, apa wajah ekspresi dari Tuhan? Apa ekspresi sesama kita? Mungkin dia tertawa, mungkin dia menangis, tapi tangisan penuh cinta dan penuh dengan kebahagiaan. Yang harusnya orang bisa rasakan ketika ada bersama dengan kita, betul? Inilah saudara-saudara, dan ternyata otak kita didesain Tuhan untuk bersukacita. Dan ketika kita bersukacita, saudara-saudara, itu kita bisa baru merespon spiritual practice, kita baru bisa berspiritualitas, termasuk membaca Alkitab dengan sebuah fokus, sebuah kekuatan untuk bisa membaca dan menangkap Alkitab, betul ya? Jadi ternyata wajah Anda, mata saya itu penting banget ya. Maka kalau datang gereja cantiklah, ya, rapilah. Jangan ada ingus di mana-mana ya. Jangan ada bekas sambal di gigi gitu ya. Kalau ada temannya dibersihin supaya bakal ikut dia senyum, tidak jadi tertawan, dan begitu kita lihat senyum orang, kita bahagia, betul nggak? Sehingga seperti apa? Seperti menguap. Tahu menguap? Begitu menguap kita ikut menguap kan? Bagaimana ketika tersenyum ikut tersenyum? Pertanyaannya adalah bahagia dulu baru tersenyum atau tersenyum dulu baru bahagia? Kadang-kadang kita capek kan? Datang ke komisi wanita, atau Bu Mifak, halo, aduh kita bahagia, kita tersenyum, betul? Kadang-kadang kita sudah bahagia, kita tersenyum, itu menular, contagious. Karena itu bisa dirasakan orang di sekitar kita. Saudara-saudara, contagious itu real, kita alami dengan tubuh kita. Pernah di kantor atau helper atau teman, kalau dia datang berisik banget. Ya, ibu-ibu, maafkan. Ketika dia datang berisik banget, apalagi kalau ditambah dia latah. Tahu latah? Begitu. Copot. Satu kantor itu menjadi tidak normal hari itu ketika dia teriak. Copot. Kita ikut terkejut, betul?
Tapi pernah nggak ada seseorang yang datang, dia peaceful banget ketika kita lagi penat, dia datang, dia senyum sama kita, hati kita tenang. Pernah nggak? Ibu-ibu tahu Cesar Milan? Cesar Milan ini adalah penjinak anjing. Ternyata Cesar Milan itu punya anjing senior yang sudah enggak trauma, yang sudah tenang, tidak penuh dengan ketakutan. Anjing senior inilah yang dipakai Cesar Milan, nemeni anjing-anjing yang resah, anjing-anjing yang ketakutan, anjing-anjing yang insecure, sampai anjing itu tenang. Ya, bahkan penjinak anjing tahu. Saya istri saya counseling ya. Saya suruh counseling karena saya juga counseling ya. Ketika masuk di SCT Reform saya tes psikologi saya tidak bagus sehingga saya diwajibkan diterima dengan counseling. Istri saya counseling mengeluarkan luka-luka masa lalu dan segala macam jauh lebih lega. Tapi ada satu pengalaman yang unik. Suatu hari saya hampir sekolah filsafat dan saya ajak istri saya menemani saya. Tahu-tahu dia berjumpa dengan seorang suster. Ibu-ibu tahu kalau suster pertapa itu kadang-kadang dia harus belajar tenang, belajar nggak ngomong 2 hari, untuk dia bicara dengan batinnya sendiri. Dan ketika itu akhirnya dia belajar menjadi pribadi yang tenang. Dan ternyata ketika istri saya duduk di taman, ternyata suster itu duduk di sebelahnya. Suster itu nggak mengkonseling dia. Suster itu ditanya, halo ibu dari mana? Oh dari ini, oh dari ini. Kata istri saya, kok gua selesai kayak di konseling ya. Karena kita bertemu dengan pribadi yang jiwanya sudah tenang. Jiwanya sudah secure. Ya. Manusia, Tuhan desain dengan sesuatu yang luar biasa. Karena kita bisa merasakan dengan tubuh kita, dengan mata kita, dengan telinga kita. Anda kalau lihat saya sekarang pasti nggak tenang kan, bolak-balik sana sini. Ya. Anda lihat saya 10 tahun yang lalu mungkin keluar dari ruangan ini ya. Karena saya lebih resah dari itu. Ibu-ibu saya perlu belajar tenang dan keresahan. Ya. Ini sesuatu yang menarik ya, saya akan lanjutkan ya. Ternyata setiap harinya otak kanan kita itu melihat orang-orang di sekitar kita untuk mencari orang-orang yang dia bahagia bersama dengan kita. Ya. Our brain look specifically, otak kita melihat secara spesifik wajah dari orang lain untuk mendapatkan sukacita. Dan ini adalah akan memenuhkan tangki emosi kita, maka kita perlu wajah orang lain. Di sini saya mulai melihat, nggak kebetulan ya Christianity bilang bahwa kita adalah gambar dan rupa Kristus. Image of God. Gambar kehadiran Allah. Melalui tubuh kita, orang merasakan tubuh Kristus karena gereja adalah tubuh Kristus. Wajah kita yang tersenyum, kita mungkin gak kepikir hari ini seperti itu ibu-ibu. Tapi percayalah ini sesuatu yang dahsyat. Ada rekan jemaat itu pergumulannya, hidupnya penuh dengan pergumulan. Jadi hampir tiap minggu itu cerita masalahnya terus. Suatu hari dia cerita terus sampai dia chat lagi saya gak bisa bilang aku doain kamu ya karena pasti banyak yang doa dan udah ngomong kayak gitu ya kan. Saya cuma bilang, oh kamu di mana sekarang? Di rumah sakit. Ya udahlah, saya ke sana ya. Terus ketika saya di rumah sakit saya bilang, jujur ya, saya tadi melihat chatmu saya bingung. Masalah terus saya sampai bingung. Aku doain. Tiap minggu datang masalah ya. Jadi aku bingung mau balas chatmu apa. Dia ketawa, ibu-ibu. Dia ngomong apa? Aku juga bingung kok. Kenapa kok SMS masalah? Tadi aku hampir chat dan gak jadi kok nyeritain masalah terus. Ya aku juga bingung. Jadi kita sama-sama bingung. Kita ketawa ibu-ibu ya. Jadi kita ketawa di rumah sakit, saya ngakak, dia ngakak, sampai ditegur suster. Jangan berisik yang mengganggu yang lain ya. Ya tetap terakhir sebelum saya pulang, saya doain. Tapi teman kita itu bilang, thank you ya. Kenapa? Lega gue udah ketawa. Saya baru tahu. Ternyata kadang-kadang, kita sebagai orang Kristen itu enggak untuk nyelesain masalah orang, mengerti? Karena ada Alkitab mengatakan kamu adalah aroma of Christ. Kamu adalah dupa wangi Kristus. Saya mulai mikir, ternyata aromaterapi itu nggak bisa nyembuhin. Itu belum terbukti ilmiah. Jadi kalau kemakan iklan, nggak terbukti ilmiah ya. Itu bisa nyembuhin sakit. Enggak, ibu-ibu, terbukti tidak ada ilmiah. Tetapi ternyata dia juga berkhasiat. Maka tetap diperlukan di dalam pengobatan barat aromaterapi. Karena aromaterapi itu ternyata merilekskan dan membuat otak kita itu muncul yang namanya analgesik. Secara natural. Analgesik itu adalah sebuah zat di tubuh kita yang natural membuat kita bisa endure pain.
Kita bisa mereduksi rasa sakit sehingga kita bisa ngelewatin hariku. Setelah itu saya berpikir ternyata kehadiran orang Kristen karena mungkin tidak menyembuhkan. Tapi kalau satu KW ini ya, Senin ada teman kita yang sesara, Senin gantian, 2 katan, dia dapat painkiller selama 3 bulan. Dia bisa lewatin penderitaan 3 bulan. Amin. Otaknya nggak pecah saudara-saudara. Karena dia bisa tertawa dan ketika orang tertawa itu juga analgesik muncul sehingga dia bisa reduce pain. Ya. Jadi sesuatu yang lihat, nggak harus kita solusi, nggak harus kita menyembuhkan. Tapi kadang kita datang tertawa, nangis bareng, menari. Ternyata menari juga bagian dari, tadi keluar analgesik ya. Jadi kalau ribut sama suaminya di rumah tadi agak lega sedikit ya. Karena sudah disuruh menari. Cuma yang ditakut-takutinya serem juga sih ya. Bercanda ya. Tapi itu sesuatu yang real ibu-ibu. Ini sesuatu yang real di dalam otak kita. Tuhan itu mendesain otak kita secara visual dan itu ada emotional di sana untuk kita berjumpa. Maka tidak heran ketika kita membaca ayat ini dengan pengertian baru kita akan melihat apa? Yahweh bless you and keep you. Yahweh make his face shine on you and be gracious to you. Yahweh turn his face toward you and give you peace. Shalom. Bayangin apa ketika wajah Tuhan itu nanti kayak apa ya? Ketika mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, ketika wajahnya bersinar kepada kita. Sayangnya kita kurang visual. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat nggak ada gambaran di dalam bayangan kita tentang Tuhan yang cheerful. Bahkan Yesus mungkin kita terlalu banyak gambarkan Yesus di atas kayu salib. Benar, Yesus cinta menangis. Tetapi saya percaya Yesus juga full of joy. Kalau nggak mungkin anak kecil datang sama Yesus. Kalau Yesus berewokan serem dia. Gitu ya, dia nggak ada. Tapi anak-anak kecil Yesus datang main bersama dengan Yesus dan ada sukacita di sana. Dan kalau Anda tahu orang Yahudi ketika mereka berpesta, maka ada musik, ada tarian, mereka bersukacita menikmati makanan, membagi makanan. Maka ketika ada KW, ada makan-makan, ada jalan-jalan bareng, itu adalah bagian dari spiritualitas yang kita merasakan enjoy God. Enjoy the love of God melalui teman kita, melalui makanan yang disediakan Tuhan. Maka saya sekarang mencoba meniru doa Yahudi. Doa Yahudi katanya doa makan itu gak lama. Kenapa? Udah lapar. Doa lamanya setelah makan, setelah kenyang. Jadi ketika makan, waduh terima kasih untuk anggur dari kebun Bu siapa. Wah terima kasih untuk donat yang diciptakan dengan cinta dan dengan skill yang dari Tuhan. Mereka memuji karya Tuhan melalui orang-orang yang bersama dengan kita sekomunitas. Itu beautiful. Ibu-ibu rekan-rekan, sekarang puji Tuhan jadi saya bisa cepat makan ya ketika doa seperti waduh thank you babinya, thank you ayamnya, thanks God for this blessing. Jadi dia menikmati cinta Tuhan secara menubuh. Kita orang Kristen kadang-kadang mengada, ayo siapa yang gak bersyukur, kita bersyukur ya Hawa, kita bisa dapat oksigen hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Jakarta sedang polusi. Jadi kalau ngomong itu jangan pas di Jakarta, pas di puncak. Wah, haleluya ya. Ada berkat Tuhan, udaranya segar. Kalau di sini, sorry, walaupun udara tidak segar, ternyata kita masih tersenyum. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kadang jadi kita nggak faking Christian, ngerti ya? Kita bohong pura-pura padahal kita nggak merasa kesegarannya ya. Ibu-ibu rekan-rekan, itu sesuatu yang real. Maka kita membaca teks-teks ini. Maka kita melihat Christianity itu contagious. Mengapa? Karena iman tidak hanya dimengerti sebagai pengetahuan intelektual. Iman itu sesuatu yang bisa dilihat, diindra, dipraktekkan, disaksikan, dirasakan orang-orang sekeliling. Ya. Maka kita melihat ada joyful community di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 mengatakan setiap hari mereka berjumpa di pelataran bait suci, mereka memecah-mecah roti di rumahnya dan makan bersama dengan apa ibu-ibu? Dengan sukacita dan dengan hati yang tulus. Dan memuji Tuhan dan menikmati kebaikan dan semua orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dari orang-orang yang percaya. Karena orang yang datang melihat kehidupan mereka yang berbeda. Betul? Iya. Mereka percaya bukan karena ditakut-takuti, lu bang percaya Yesus masuk neraka enggak? Enggak saudara-saudara. Ya, no. Mereka melihat kok enak hidupnya, kok cheerful ya. Kok ada ketulusan, kok ada cinta. Wah mereka bisa makan bareng gratis lagi. Ya. Ternyata yang kaya bisa beliin yang muda, yang kurang kaya. Ternyata yang gak punya uang bisa bersumbangsi. Masain, ada yang beli bahan. Makanya saya suka gereja di desa ya. Kadang-kadang di desa-desa itu mama saya kalau udah mau komisi wanita atau Natalan komisi wanita. Wah semua teman-teman saya komisi wanita.
wanita itu datang ke rumah. Ada yang ngulek sambel, ada yang motong bawang, ada yang nyiapin apanya. Sampai yang gak bisa masak pun tetap membantu, walaupun kadang-kadang mengganggu ya. Tapi itu sesuatu bagian dari kebahagiaan ibu-ibu dan rekan-rekan. Itu sebagai keindahan yang harusnya orang bisa saksikan. Maka ketika saya di bawah, beberapa tahun lalu saya berjumpa, saya melayani 7 tahun lalu saya melayani di Sing. Di situ ada sekitar 35-40 anak. Dan ketika di sana kok wajahnya kayak zombie semua. Dan ternyata ketika saya datang, ketua pemudanya datang sama saya, Koko kayaknya semangat jadi aku nggak jadi pindah. Ketua pemudanya mau pindah gereja ibu-ibu ya. Waktu itu karena Koko semangat aku coba lagi lah nggak pindah gereja. Dan di situ saya tanya, kalau kamu punya masalah cerita sama siapa? Nggak ada yang cerita sama temen. Cerita sama temen di luar sana. Bahkan kadang nyimpen sendiri. Saya bilang, oh ini gereja suatu hari harus bikin kalau selesai ibadah nggak boleh pulang. Mereka harus duduk, mereka bisa tertawa, mereka bahagia, mereka punya teman. Maka saya tidak membangun ibadah waktu itu dengan musik yang bagus, musik yang ceria. Tidak. Karena saya membangun dengan ketika ada orang yang dekat di sana. Orang yang datang ngerasain. Pernah kita bertamu ke teman kita, suami istri, ketika dia sedang ribut walaupun dia berusaha senyum. Kelihatan kan wajahnya? Wajahnya gak enak kita, maaf ya ada acara ya. Tapi kalau dia lagi bahagia dan selamanya kita ada di sana. Maka di situ sama teman-teman kita bangun satu komunitas melalui bukan di ibadahnya. Ibadah juga termasuk ketika kita bersekutu bersama, membagi makan. Ya kalau dulu sering bayar sendiri-sendiri, mulai gantian traktir walaupun uang saya pada waktu itu tidak banyak. Masih part time, sekarang juga part time ya. Saya belajar ngeraktir ya walaupun ketika pas banyak, kalau pas nggak banyak ya satu orang aja yang traktir, nanti saya suruh yang lain traktir. Mulai belajar membayar satu dengan yang lain. Di situ mulai ada cinta, mulai ada kepedulian ibu-ibu rekan-rekan. Dan orang yang datang pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda. Walaupun tetap tidak sempurna, tetap ada orang yang tidak bisa masuk, yang terluka tetap ada ibu-ibu di sana ya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk di sana ya. Jadi inilah harusnya iman menjadi contagious karena bisa dirasakan secara nyata, secara real ya. Dan saya diminta aplikasi bahwa kita bisa menggunakan sebetulnya sesuatu sosial media itu berusaha sekarang. Sudah mengerti ini, maka mereka menggunakan wajah, visual, gambar. Dan sekarang tidak boleh banyak teks, betul? Karena kalau banyak teks gak cukup, orang baca udah pusing otaknya. Maka ketika kita menggunakan sosial media, kita harus bisa. Saya nggak tahu yang di sini adalah generasi Facebook atau generasi Instagram ya. Tapi di situ ada fitur-fitur yang kita bisa menjadi berkat. Ya, kita menjadi berkat untuk orang bisa merasakan kebahagiaan kita, merasakan komunitas kita. Saya kasih contoh, umpama pendeta Mevang lagi berkhotbah di depan, tahu-tahu kita, aduh, gue lagi sedih, tahu-tahu terkuatkan, foto pendeta Mevang gitu ya. Kasih story, wah kata-kata beliau yang ternyata menguatkan. Ibu-ibu jangan salah. Dari banyak follower kita bisa loh ada nyangkut 1, 2 ternyata. Bagus banget ya kata-katanya. Disitulah adalah waktu kita untuk bersekutu bersama dia. Betul? Kadang-kadang kita gak pikir, sorry, jujur. Teman-teman gereja karismatik itu lebih rajin disinya daripada teman-teman gereja injili. Ya, karena memang dimarahin kalau pakai handphone di dalamnya. Wah, foto-foto video. Ya sering dimarahin. Ya, saya sedikit cerita, suatu hari saya suka waktu pandemi saya jalan-jalan sama anak saya. Terus saya kan dulu kecil waktu dirasakan digendong ya. Akhirnya saya itu keliling alam sutra, saya gendong anak saya satu-satu di video ya. Saya gendong satu-satu, mereka ketawa lepas saya posting aja. Nggak ada story-nya, cuma posting. Biar mereka nanti kalau tua ngerasain pernah digendong sama papanya. Cuma gitu story-nya, cuma sederhana. Tahu-tahu ada seorang anak yang tag. Dan itu membuat saya nangis. Kok saya bisa jadi papa yang kayak gitu nggak? Karena ternyata papanya adalah suami dari wanita lain. Dan dia tidak punya contoh. Sederhana. Mungkin ada masakan apem. Mama kita yang sudah almarhum. Kita foto. Ingat loh, mama sayangnya sama saya. Nanti ada, mamaku juga suka masak apem gitu ya. Itu sederhana. Wah sama ya, warna apa? Merah yang satu, warnanya pink ya, muda ya. Kalau apem. Di situ menjadi sebuah tempat perbincangan-perbincangan yang dahsyat.
Ibu-ibu, rekan-rekan, saya lumayan pakai media walaupun saya nggak cukup confidence memvideo wajah saya dan ngomong di depan umum. Tanya istri saya, kalau saya dengar wajah saya ngomong di layar, saya masuk kamar karena saya nggak tega, pengen muntah ibu-ibu ya. Saya kalau lihat wajah, kadang-kadang anak istri saya menggoda saya, diputerin saya khotbah itu di depan saya tutup, saya lari keluar ya, karena saya kalau khotbah masih confident, tapi kalau lihat wajah saya di layar ya, saya pengen muntah, serius ya. Nggak tahu mengapa hari ini saya masih belum bisa di situ. Sehingga kalau khotbah direkam, tanya para multimedia, saya biasa minta jeda 4-5 kali. Stop, tarik nafas, ulang lagi untuk disambungkan ibu-ibu. Kita bisa banyak, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan hari ini. Oh, dapat khotbah apa ketika kita masak, ketika kita apa, kita bisa. Walaupun tentunya ini juga berbahaya kalau too much, kadang-kadang ada orang yang bisa iri sama kita. Kok dia enak ya, biasa jalan-jalan, dan itu sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka itu terjadi, orang bisa salah paham, tapi maka itu kita perlu bijaksana ya. Kadang-kadang saya harus memilih, ada hal yang gak saya posting ketika itu bisa membuat orang menjadi kecewa ya. Ada harapan apa? Bahkan tidak hanya ketika keadaan kita baik, betul? Kadang-kadang ketika kita jujur sedang bukan tidak baik ya, ketika kita sedang bergumul, jangan curhat ya, atau jelek-jelekin suaminya di depan sosial media ya, please ya. Tetapi lebih ke arah kadang-kadang merasa flat segala macam. It's okay, itu bisa membuka perbincangan dengan orang yang ternyata memiliki pengalaman sama dengan kita, ibu-ibu. Ya, tapi tetap aware karena kita akan juga punya sisi-sisi narsis. Ketika dihatiin kita juga bahagia. Itu pinter loh, mereka pakai hati. Kalau Facebook kan pakai jempol. Ibu-ibu tahu sejarah simbol jempol. Kalau di Romawi ada gladiator. Kalau jempol artinya yang kalah nggak usah dibunuh. Kalau diginiin, bunuh tuh yang kalah. Itu sadis banget ya jempol. Makanya Instagram membentuk dengan hati yang kosong. Dan ketika hati kosong itu diisi merah-merah, jumlahnya 8K. Wah, kita bahagia ya. Bukan itu, ibu-ibu. Karena ada satu solusinya. Karena Instagram atau sosial media hanya sebuah alat yang terbatas. Karena apa? Ternyata otak kita bisa membedakan wajah sejati dengan wajah di screen. Bahkan sekalipun ketika kita anak. Jadi bohong ketika pelajaran anak yang menggunakan gadget sama ada gurunya di depan. Sudah terbukti secara brain science, secara ilmiah lebih efektif ada guru di depannya. Ya. Jadi kalau guru-guru yang masih ngajar anak tanpa layar, wah itu berkat. Karena kehadiran Anda yang nyata itu bisa dicercap secara. Our neurological circuit do not react to screen the same as they do to live faces. Ya, kita merespon wajah. Maka ketika sudah tertarik, ayo ketemuan yuk, ngopi bareng yuk. Kita bisa cerita, kita bisa ngobrol, kita bisa tersenyum. Itulah penginjilan, friendship, evangelism yang paling dahsyat buat teman-teman kita. Sehingga ketika dia ada, mungkin dia gak bisa lihat wajah Kristus. Tapi dia bayangin, aku belum bisa percaya Tuhan loh. Tapi aku tahu ada anak Tuhan, kalau gue ketemu sama dia senyum, aku tenang loh. Baru pelan-pelan, kenapa sih kamu bisa ketika kamu senyum aku tenang? Iya, aku memang kadang-kadang juga gak bisa senyum. Aku juga dapat tenang, kenapa? Karena teman-temanku komisi wanita ketika datang, aku agak keceriaan loh, ada keceriaan di situ. Ayo join, dan ketika join di situ akhirnya dia merasakan cinta Tuhan melalui kita semua, dan itu sesuatu yang indah. Jadi jangan bahagia ketika Tuhan akhirnya pakai mimpi-mimpi, nobatin orang dan menceritakan cinta Tuhan. Karena katanya apa? Kalau anak-anak Tuhan tidak bisa memancarkan wajah Tuhan, kalau kita tidak bisa memuliakan Tuhan, batu aja bisa dipakai, apalagi mimpi. Maaf, kadang-kadang anjing bisa dipakai. Ibu. Saya ketemu anak muda yang stres, berat. Saya bilang, udahlah kamu keliling, tenangin badanmu, keliling kompleks aja. Keluar dari rumah keliling kompleks, nanti kalau sudah kamu tenang balik. Ternyata dia keliling kompleks, tahu-tahu di satu kompleks, di satu bagian tertentu dia lihat anjing yang menatap dia, ibu-ibu. Dan anjing itu menatap dia natap, nangis dia, ibu-ibu. Ternyata Tuhan menunjukkan cintanya melalui anjing ya. Anjing yang itu, dia bilang, kok gue tadi bahagia, kenapa? Kayaknya gue ada anjing yang lihat gue dan kayaknya dia ngerti pergumulan saya ya. Jadi anjing itu juga berkat Tuhan, betul gak? Karena langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala menceritakan kebaikannya, binatang-binatang, makanya kebun binatang dikunjungi banyak orang, ibu-ibu. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau wajah kita tidak bisa mendatangkan kedamaian, Tuhan bisa pakai apa aja. Semoga iman kita contagious, bisa dirasakan nyata oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan bersyukur buat tubuh kami. Tuhan bersyukur buat wajah kami. Tuhan bersyukur untuk diri kami. Tuhan bersyukur untuk iman anugerah atas diri kami dan kami boleh merespon dengan seluruh keberadaan kami, tubuh kami, perbuatan kami. Walaupun kami tidak sempurna Tuhan, kami masih membutuhkan sesama kami untuk kembali menguatkan iman kami. Untuk Tuhan pakai mereka, sesama hamba Tuhan, keluarga kami, suami kami, anak-anak kami untuk menguatkan iman kami. Tetapi juga Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi berkat buat teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan supaya mereka hidup mereka diubahkan. Kepada suami dan kepada anak-anak kami juga bisa menjadi berkat melalui kehadiran tubuh kami yang nyata. Berkati setiap para wanita di tempat ini, biarlah iman mereka bisa contagious, bisa menular ke banyak orang-orang yang mereka jumpai. Sehingga orang-orang itu mungkin ada yang belum mau ke gereja, tapi di hati mereka merasakan ada cinta yang bisa dirasakan, ada kedamaian, ada sukacita melalui ibu-ibu di tempat ini. Walaupun tentunya kehidupan mereka juga tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan, tetapi ketidaksempurnaan itu tetap bisa menyatakan kedamaian cinta yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.